Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini BPS Kabupaten Banyumas akan menyampaikan berita resmi statistik tentang inflasi Purwokerto. Namun sebelum itu, dalam suasana Idul Fitri, kami selaku pribadi dan institusi BPS Kabupaten Banyumas mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, mari kita mulai dengan penyampaian berita resmi statistik inflasi Purwokerto bulan Maret 2025. Di bulan Maret 2025, inflasi man-to-man di bulan Maret Purwokerto mengalami inflasi 1,49% seperti di layar. Kemudian inflasi secara year on year-nya Maret 2025 terhadap Maret 2024 itu mengalami inflasi 0,8%. Nah, selanjutnya untuk inflasi tahun kalender Maret 2025 hingga dari Desember 2024 sampai Maret 2025 kita mengalami inflasi 0,41. Jadi secara man-to-man intinya Maret mengalami inflasi 1,49%. Mari kita lihat inflasi man-to-man ini dari beberapa periode secara ke belakang mulai dari Maret 2024 hingga Maret 2025. Kalau kita bandingkan by bulannya, di bulan Maret itu kita inflasinya lebih tinggi dibanding Maret 2024 ya. Jadi sama-sama momennya adalah momen Ramadan ya. Kalau kita bandingkan dengan bulan Februari sebelumnya 2025, kita Februari mengalami deflasi minus 0,52 dan Januari kita mengalami deflasi 0,54, maka Maret ini adalah sangat signifikan kenaikan inflasinya 1,49%. Mari kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran di bulan Maret ini. Kalau kita melihat baik kelompok pengeluaran, kita melihat makanan dan minuman di bulan Maret ini mengalami inflasi 1,48. Kemudian yang tinggi lagi adalah perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga itu mengalami inflasi 9,27. Kemudian yang inflasi lainnya adalah di perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, kemudian kesehatan dan penyediaan makan dan minuman. Untuk rekreasi, olahraga dan budaya serta pendidikan cenderung mendekati nol. Kalau kita lihat andilnya, andil terbesar di Maret ini adalah di kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yaitu share-nya andilnya 0,92%. Ya, mungkin tingginya andil dan besarnya inflasi di kelompok ini dipicu oleh kemarin di Januari, Februari adanya diskon, sehingga setelah Maret tidak ada diskon, maka memicu menjadi inflasi. Andil yang lain adalah di makanan dan minuman 0,45%. Ini adalah dua kelompok yang memberi peran andil inflasi paling tinggi. Kita selanjutnya kita melihat inflasi. Lanjut kita melihat inflasi 5 komoditas andil deflasi inflasi bulan Maret ini. Andil inflasi yang pertama adalah tadi tarif listrik 0,92, kemudian bawang merah 0,14, beras 0,06, cabai rawit 0,05 dan emas perhiasan 0,05. Kalau kita lihat ini 5 besar andil di inflasi adalah komoditas-komoditas yang sangat berperan di bulan Ramadan ini. Nah, kalau kita melihat emas perhiasan biasanya itu cenderung pada dengan Lebaran. Kebetulan Lebaran tahun ini itu ada di tanggal 31 Maret. Jadi hari pertama Lebaran, Idul Fitri jatuh di bulan Maret. Sangat mungkin memicu menjadikan emas perhiasan sebagai pemilik andil besar juga. Kemudian andil yang sisi lainnya andil deflasi
itu unik di sini. Kita lihat tadi bahwa transportasi mengalami deflasi. Kenapa? Di sini adilnya ada dari sisi tarif kereta api. Tarif kereta api adilnya minus 0,03, kemudian kantong panjang minus 0,02, buncis minus 0,01, dan mobil minus 0,01. Tarif kereta api ini dipicu oleh promo di bulan Maret ya. Informasinya dari KAI Daop 5. Di sini ada di Maret ini ada 2 kali promo untuk tiket kereta api. Nah, mungkin itu menjadi salah satu informasi tambahan kenapa transportasi mengalami deflasi di bulan Maret. Oke, lanjut terus. Kemudian kita lihat perkembangan inflasi. Kita coba menyampaikan perkembangan inflasi momen Ramadan di beberapa tahun, mulai 2022, 2023, 2024, dan 2025. Setelah histori, di situ tertulis setelah histori 3 tahun terakhir, tingkat inflasi Maret lebih rendah dibandingkan Februari pada 2023 dan 2024. Sedangkan pada 2021 dan 2025, tingkat inflasi Maret lebih tinggi dibandingkan Februari pada tahun yang sama. Kalau kita lihat grafiknya itu, warna biru ya, yang inflasi umum di Maret 1,49, kemudian di 2024 Maretnya 0,56, 2023 itu Maretnya 0,1, dan di 2022 Maretnya itu relatif sudah di angka 0,84 ya. Kalau kita lihat baik kelompoknya, sangat terlihat perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Lonjakan di bulan Maret 2025 itu sangat signifikan dibanding tahun-tahun yang lainnya. Kemudian yang biasanya makanan, minuman, dan tembakau, pergerakannya antar tahun relatif tidak berubah, tetap menjadi pemicu inflasi ya. Inflasi pada bulan Maret 2022 tertulis justru bertepatan dengan momen Ramadan sekaligus Idul Fitri hari pertama dan mengalami inflasi bila dibandingkan Februari 2025 yang mengalami deflasi. Kemudian inflasi Maret paling tinggi dibandingkan inflasi momen Ramadan di 2 tahun sebelumnya, Maret 2024, Maret 2023, sedangkan kalau dibandingkan dengan momen Ramadan 2022 April, jadi April 2022 momen Ramadan masih ada di April. Biasanya kalau kita cermati pergerakannya kurang lebih antara 11-12 hari maju ke depan. Jadi nanti Ramadannya di 2026 nanti ada di akhir Februari. Komoditas utama penyebab inflasi Maret adalah tarif listrik, bawang merah, beras, cabai rawit, dan emas perhiasan. Komoditas utama penyebab inflasi Februari Maret 2025 baik mantuman bisa kita lihat di sini. Maret itu adalah tadi bawang merah 0,14, beras 0,06, cabai rawit 0,05, daging ayam ras 0,03. Sementara cabai merah deflasi di Februari, telur ayam ras deflasi, dan jadi kita membandingkan antara Februari dan Maret. Pada saat di Februari bawang merah deflasi, ternyata di Maret mengalami inflasi ya. Yang mungkin yang hampir sama ada di komoditas beras. Beras di Februari inflasi, di Maret juga masih inflasi. Mungkin ini menjadi perhatian kita untuk kedepannya. Oke, lanjut. Nah, beberapa komoditas subkelompok makanan yang mengalami inflasi di Maret. Yang pertama kita lihat beras. Kita lihat grafik di situ bagaimana posisi beras di 2025. Kalau kita bandingkan 2023 dan 2024 relatif stabil, artinya pergerakan gejolaknya tidak terlalu seperti gergaji ya. Kemudian daging ayam ras kita di Februari kemarin deflasi minus 0,77, di Maret ini kita inflasi 1,65 untuk daging ayam ras. Kemudian telur ayam ras agak unik ini, jadi kita inflasi 0,74, Januari Februari kita mengalami deflasi. Apakah ini menjadi bagian dari perubahan budaya konsumsi masyarakat Purwokerto? Ya, kita lihat nanti perkembangan di bulan-bulan ke depan. Untuk daging sapi
Ya Maret sangat wajar inflasinya tinggi 2,51, ya kecenderungan mungkin memasak untuk di saat Idul Fitri ini ya. Cabai rawit Maret itu inflasi sampai 35,5 poin ya. Terkait dengan ketersediaan, di mana produksi cabai rawit untuk Purwokerto dalam hal ini Banyumas belum mampu untuk mencukupi kebutuhan Purwokerto atau Banyumas sendiri. Kemudian cabai merah inflasi Maret di angka 14,64. Sebelumnya di Februari cabai merah itu mengalami deflasi minus 5,21. Jadi mungkin ini komoditas subkomoditas kelompok ini yang menjadi perhatian di tahun-tahun mendatang pada saat momen yang sama, momen Ramadan dan momen Idul Fitri. Lanjutlah ya. Oke, kita lihat inflasi Maret secara year to year, di mana inflasi Maret 2025 terhadap Maret 2024 kita inflasi 0,8% ya. Kita lihat grafik di bawah itu perkembangan inflasi dari tahun ke tahun ya, mulai Maret 2024 hingga Maret 2025. Kalau secara angka relatif kita aman ya. Kita Maret di 0,8, Februari kita minus 0,11 YoY-nya. Tingkat inflasi tahun ke tahun Maret 2025 lebih tinggi dibanding dengan bulan sebelumnya, tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun yang lalu dibandingkan Maret 2024. Inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran di sebelahnya itu tabel kita lihat, kita inflasi 0,8. Kalau kita lihat kelompoknya, makanan, minuman, tembakau inflasi 1,81, pakaian dan alas kaki 1,69. Nah, sini perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga kita deflasi. Ya, kita deflasi, kemudian perlengkapan peralatan inflasi 1,38, kesehatan 1,7. Yang deflasi yang lain adalah di informasi, komunikasi dan jasa keuangan minus 0,35. Rekreasi inflasi 0,6, pendidikan 1,4 inflasi, kemudian penjualan makan minum inflasi 1,76 ya. Kalau kita lihat andilnya, andil secara YoY ini di bulan Maret, andil terbesarnya ada di kelompok makanan dan minuman tembakau sebesar 0,54%. Sementara perumahan air, listrik dan bahan bakar itu menjadi andil deflasi minus 0,72% ya. Jadi pemicunya kembali adalah diskon tarif listrik. Oke, lanjut. Nah, ini kita lihat komoditas dengan andil deflasi dan inflasi year on year terbesar di Purwokerto. Kita lihat andil inflasinya year on year Maret. Pertama adalah emas perhiasan 0,27%, kemudian tarif air minum 0,2%, minyak goreng 0,19%, cabai rawit 0,16%, kopi bubuk 0,12%. Emas perhiasan sangat mungkin dipicu oleh kondisi Lebaran Idul Fitri di tanggal 31 Maret kemarin. Kemudian tarif air minum itu sangat mungkin adalah dipicu oleh kenaikan secara periodik sesuai dengan peraturan Perda Kabupaten Banyumas. Minyak goreng sama, itu dipicu oleh kondisi Ramadan dan Idul Fitri. Cabai rawit dan kopi putih, 5 komoditas ini sangat mungkin dipacu oleh kondisi saat ini Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian andil deflasi terbesar tadi tarif listrik minus 1,05, beras minus 0,23, telur ayam ras 0,11 deflasi, daging ayam ras minus 0,10, dan tomat minus 0,05. Jadi mungkin kalau kita membandingkan Maret 2025 dan 2024, kita lihat beras relatif harganya lebih rendah ya. Jadi tarif listrik tadi ada diskon, kemudian telur ras, daging ayam ras dan tomat ya, mungkin ini kembali apakah menjadi pertanda perubahan struktur konsumsinya, kita lihat ke bulan-bulan ke depan. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan ya. Jadi kembali posisi inflasi di Maret adalah sangat mungkin itu gambaran kondisi kita Purwokerto khususnya menghadapi di Ramadan kemarin dan Idul Fitri 2025 kemarin. Lebih kurangnya mohon maaf, kita jumpa lagi di berita resmi statistik selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.